Prabowo hari ini karena dia juga punya trauma sejarah sebenarnya kan gitu ya, bagaimana mertuanya Soeharto dijatuhkan oleh mahasiswa gitu. Jadi ada ketakutan yang sangat besar sebenarnya. Jadi memang pemerintah mungkin hari ini ya kalau saya lihat jadi agak mengerem gitu ya, bahwa aksi mahasiswa ini ditunggangi, mahasiswa ini punya motif kepentingan politik mau jadi politisi nantinya dan seterusnya. Itu pola yang nggak pernah berubah sebenarnya dari dulu. Ya, selamat bertemu lagi dengan podcast Siber Singkat Berita bersama saya Bayu Sutiono. Terima kasih yang sudah like, share, juga subscribe, dan terus ikuti topik-topik yang saya hadirkan. Sekarang saya mau kembali sedikit ke politik karena saya dan kita semua pasti mengikuti ada aksi mahasiswa lagi berkaitan dengan ketidakpuasan yang diwakili oleh para mahasiswa ini. Mungkin kepuasan kita bukan ketidakpuasan yang kita rasakan atau saya rasakan bersama-sama teman-teman juga yang menyaksikan podcast Singkat Berita. Hal-hal yang kurang pas dilakukan oleh pemerintah dan disuarakan oleh mahasiswa. Pertanyaannya, kalau aksi mahasiswa seperti ini dilakukan, ngaruh nggak sih? Nah, itu yang kita pengen tahu. Karena beberapa aksi mahasiswa sebelumnya, kok rasanya sekarang hilang begitu, ditiup angin, ditelan bumi. Nah, saya akan bahas soal ini bersama seorang yang masih sangat muda untuk duduk di jabatannya versi saya ya. Ini ada Dr. Huriah, Direktur Eksekutif Puskapol, Pusat Kajian Politik UI, Universitas Indonesia. Makasih ya Mbak sudah hadir. Sama-sama Mas Bayu. Ya, jangan kapok datang sini ya. Enggak, tenang aja. Masih akan banyak bahas politik soalnya. Siap. Mbak Huriah, saya mau langsung tanya, bakal ngaruh nggak sih nih aksi mahasiswa yang belakangan ini, bahkan kita lagi taping ini akan ada lagi nih aksi mahasiswa di Jakarta menyatakan ketidakpuasan mewakili rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Mbak Huriah. Saya milih nggak langsung jawab pertanyaan itu ya, Mas Bayu ya. Kenapa? Karena kalau kemudian menjawab ngaruh atau tidak, ini kan punya dampak sebenarnya gitu ya. Artinya gini, kalau kita mau bilang bahwa kayaknya gerakan mahasiswa nggak akan ngaruh deh gitu. Dalam konteks pengambilan kebijakan mungkin iya, tapi kan ada penyebabnya gitu ya. Karena hari ini memang kita lihat politik kan begitu terkooptasi kan. Lembaga-lembaga penting yang mengambil keputusan, baik itu di legislasi maupun di eksekutif gitu ya, proses legislasinya. Ya memang hari ini semuanya satu suara gitu ya. Jadi ada elit yang terlihat begitu solid kalau kita bicara pengambilan keputusan, dan karenanya memang tekanan dari mahasiswa mungkin tidak berpengaruh secara langsung. Tetapi kita lihat pengaruhnya sebenarnya pada demokrasi kita hari ini gitu. Jadi dan memang biasanya kalau sudah sampai turun ke jalan itu karena banyak sudah terjadi sumbatan-sumbatan gitu kan. Betul, persis sekali. Jadi kalau kita bicara ngaruh nggak buat demokrasi kita, sangat pengaruh kalau saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena hari ini kan dunia sedang mengalami yang kita sebut sebagai democratic backsliding ya, Mas Bayu ya. Penurunan demokrasi di berbagai tempat. Dan dalam konteks penurunan demokrasi ini, penting buat kita sebenarnya melihat ada nggak sih peluang untuk resilient. Peluang untuk melakukan pushback gitu ya, mendorong balik arus otoritarianisme. Nah, saya kira disinilah kita melihat gerakan mahasiswa hari ini yang bisa kita katakan sebagai kekuatan moral. Ini kan jadi suara publik ya kan? Suara publik tidak punya kepentingan gitu. Dia menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa ada upaya pushback terhadap arus otoritarianisme. Ada upaya untuk mempertahankan demokrasi, daya tahan demokrasi. Nah, saya kira pengaruh besar gerakan mahasiswa hari ini yang kita lihat kan ini terus kan bergulir. Jadi pengaruhnya juga sama. 1-2 kampus turun kemudian diikuti gitu. Nah, ini efek snowball ini yang menurut saya menjadi sangat signifikan untuk kita melihat bahwa suara mahasiswa itu mewakili suara publik dan suara itu sama di berbagai tempat. Gitu, Mas Bayu. Mbak Huriah, kalaupun tidak sampai mempengaruhi langsung
dalam waktu dekat sebuah keputusan pemerintah dan lain-lain, apa yang akan membuat sebuah gerakan mahasiswa ini nanti bisa, saya pakai bahasanya Mbak Huria, mempengaruhi demokrasi kita. Sumbatan-sumbatan itu kemudian mulai terbuka dan lain-lain gitu. Adakah harapan semacam itu bisa segera terjadi? Saya sih mau jujur bilang, jangan sampai gerakan mahasiswa ini jadi terlalu besar. Kalau boleh ya. Rasanya malas juga saya berpikir 98 terjadi lagi. Kita seperti meriset segalanya, terutama ekonomi dari nol lagi gitu. Ini kan harusnya didengar suara ini. Ini suara sudah rakyat nih. Kira-kira begitu. Nah, hal apa yang kemudian membuat kalau sudah turun ke jalan ini ada sesuatu di demokrasi kita yang kemudian bisa ujungnya nanti mudah-mudahan mempengaruhi kebijakan pemerintah, Mbak Huria? Ya, idealnya kan memang kalau kita bicara proses, kalau demokrasi bekerja begitu ya, aspirasi publik itu kan seharusnya didengar. Ketika mahasiswa sudah turun ke jalan ini kan harusnya jadi warning keras gitu. Iya, harusnya ya. Karena kan mahasiswa dia bukan gerakan masyarakat sipil yang dalam bentuk misalnya ormas dan lain sebagainya gitu ya, yang bisa kapan saja turun ke jalan. Tugas utama mahasiswa kan bukan itu. Belajar mereka di Betul. kampus. Ya. Jadi ketika mahasiswa turun ke jalan, maka berarti ada sumbatan di dalam aspirasi publik yang begitu besar dan banyak gitu. Kita kan nggak pernah melihat misalnya Mas Arief, Mas Bayu, tuntutan gerakan mahasiswa itu hanya satu. Beda misalnya kalau kita bicara ormas. Ya nggak? Misalnya ormas bisa saja turun menyuarakan satu isu selesai. Tapi ketika mahasiswa turun ke jalan karena dia menjadi suara moral, Mas Bayu, maka tuntutannya pasti akan ada beberapa tuntutan ya kan? yang sangat mendasar. Dan ini kan sejarahnya kita lihat dari dulu juga kayak gitu ya. Iya. Dari mulai kita lihat Tritura dulu gitu kan, selalu pertama ketika bicara ekonomi. Begitu ekonomi menunjukkan tanda kehancuran, kebangkrutan, atau misalnya ada krisis, maka itu yang akan disuarakan oleh mahasiswa. Yang kedua adalah hak sipil politik masyarakat. Nah, hari ini kan kita lihat ya soal remilitarisasi yang terjadi seterusnya gitu ya. Jadi suaranya betul-betul menggambarkan persoalan-persoalan besar di negeri ini yang terjadi. Ini PR-PR yang dulu udah pernah disampaikan, Betul. Terjadi lagi. Betul. Soal ekonomi. Simple tuh kan, BBM naik tinggi, ya kan, bahan-bahan 9 bahan pokok mungkin pelan-pelan naik, sebentar lagi mungkin nggak terbeli nih, gitu. Nah, hal semacam itu yang kemudian disuarakan lagi oleh mahasiswa. Jadi kalau mudah-mudahan podcast kita, obrolan kita ini ditonton dan didengar, terutama sama pemerintah, siapapun itu stakeholdernya pemerintah, bahwa ya didengar gitu. Setuju ya, Mbak Huria ya? Iya, sangat setuju. Walaupun mungkin sebenarnya ya, Mas Bayu, ada berita baik juga nih dari kondisi gerakan mahasiswa hari ini. Misalnya ya kalau kita lihat di Malang ya kan, Ketua DPRD Malang kan menemui mahasiswa, bahkan kemudian menegaskan gitu ya bahwa mereka menolak nih. Gitu. Meminta maaf mereka. Ya kan, meminta maaf, kemudian juga meminta menghentikan. Jadi saya kira kalau kita bicara kondisi hari ini sebenarnya yang tertekan itu bukan cuma publik. Iya. Ya kan, daerah kan juga hari ini ya tata kelola politik termasuk anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang sangat kuat nih gitu ya, nuansa sentralisasinya. Sekarang kan daerah juga mengalami tekanan fiskal yang luar biasa sebenarnya, anggaran dipotong dan seterusnya. Jadi mereka juga punya keresahan. Tapi kan kita tahu ada relasi kuasa yang besar gitu ya, antara pusat ke daerah, kemudian partai politiknya juga. Nah, suara mahasiswa ini kemudian menjadi menggambarkan, dan saya kira ini yang kita bisa melihat gitu ya. Di level daerah beberapa pemerintahan, beberapa DPRD bisa lebih responsif gitu. Jadi nah, dorongannya memang kan ke pusat nih. Jadi kita sambut positif sebetulnya ya. Betul. Apa yang dilakukan oleh ketua ataupun anggota DPRD di Malang, Jawa Timur, menjumpai aksi mahasiswa ya. Iya. Dan penting juga Mas Bayu merayakan sebenarnya kemenangan-kemenangan kecil. Sebagai contoh misalnya hari ini kan
MBG ya kan dihentikan sementara. Ya, Ya alasannya kan memang ini sementara karena libur dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa yang namanya libur, puasa dan seterusnya sebelumnya kan tidak Sebelumnya pernah enggak. menghentikan Jualan itu. terus. Gitu. Jadi saya melihat kalau kita mau ngelihat lagi gitu ya, Ya. pemerintah pun kan juga berhitung juga gitu. Dan saya yakin gitu ya, Prabowo hari ini karena dia juga punya trauma sejarah sebenarnya kan gitu ya, bagaimana mertuanya Soeharto dijatuhkan oleh mahasiswa gitu. Jadi ada ketakutan yang sangat besar sebenarnya. Jadi memang pemerintah mungkin hari ini ya kalau saya lihat jadi agak mengerem gitu ya, dengan cara yang mungkin caranya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, Tapi tekanan itu real loh kalau saya mau lihat. mengambil sedikit dari analisanya Mbak Huri ya. Ya pemerintah nggak mau kehilangan muka, betul-betul mentaati, mengikuti apa yang disuarakan oleh mahasiswa. It's okay lah bagi kita ya. Kalau saya secara pribadi melihat, tapi kemudian sudah mulai memperbaiki diri untuk melihat program MBG ini. Ya memang semua serba terburu-buru sejak awal kan. Dari Sabang sampai Merauke tiba-tiba ini program nggak ada loh, nol tadi. Tiba-tiba harus ada. Ya wajar kemudian kalau ada evaluasi lah gitu. Betul. Itu kan yang diminta oleh banyak pihak dan kali ini disuarakan mahasiswa. Paling tidak ini pemerintah sudah mulai mengambil langkah itu dengan menutup sementara, menghentikan sementara dan dilakukan evaluasi kita harap ya. Mudah-mudahan benar adanya nih analisanya Mbak Huriadi. Karena bukan analisis ditolak kan. Tuh boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Nggak boleh akademisi itu gitu. Mbak Huriah gini. Kemenangan-kemenangan kecil ya. Terima kasih kepada mahasiswa yang mulai bergerak dengan niat baik buat Indonesia. Dan mudah-mudahan terus seperti itu murni. Kok saya melihatnya seperti, kali ini BEM UI. Hari ini BEM Trisakti. Masih misah-misah nih. Di Bandung jalan sendiri atau menurut Mbak Huriah ini cukup... ini cukupkah untuk menyampaikan, membuka sumbatan-sumbatan demokrasi itu dan memperoleh kemenangan-kemenangan kecil, tapi sangat berpengaruh harusnya begitu, atau memang harus berjalan beriringan begitu, sebutlah tahun 98 dan lain-lain begitu. Menurut analisa Mbak Huriah aja, saya pengen. Saya bagaimana melihatnya, sih sebaiknya? Melihatnya dua ya. Sebagai rakyat nih, kayak saya harus bilang saya ada gemes nggak sabarnya gitu. Kalau jalannya lebih kompak, kayaknya lebih cepat nih pemerintah, gitu loh. Ada dua nih saya melihatnya Mas Bayu. Walaupun ini mungkin harus konfirmasi lagi ya ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Again, ini analisa kita ya. Tapi saya melihatnya gini, kan yang pertama memang ada keterbatasan pasti ya. Keterbatasan dalam arti mahasiswa ini kan bergerak swadaya. Mereka ini saat ini ya sebagai lembaga kampus, karena kan yang turun kan biasanya atas nama BEM ya. Mereka kan tidak punya anggaran sebenarnya. Kampus hari ini mengalami dampak efisiensi juga dan itu berdampak misalnya pada anggaran yang bisa diberikan kepada BEM. Gitu. Itu pun bukan untuk aksi gitu ya. Jadi tidak pernah ada anggaran. Jadi pernah itu ada semua anggaran. Swadaya kan. Diajukan gitu. Jadi untuk swadaya. Kita mau aksi kan nggak ada juga. Jadi satu itu ada keterbatasan. Bahwa ada misalnya komunikasi, konsolidasi ya yang dilakukan itu pasti ada. Nah, ada keterbatasan di situ. Jadi nggak mungkin mahasiswa turun ke jalan terus-menerus gitu ya. Karena mereka memobilisasi dirinya sendiri. Mereka tidak dimobilisasi dan kita selalu lihat kan ketika ada gerakan mahasiswa yang genuine, publik itu kan bahkan bisa merasakan itu, makanya juga swadaya itu kelihatan ya kan. Dapur-dapur kecil didirikan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan. Ada yang dapur kecil, ada yang layanan kesehatan, atau bahkan misalnya orang gitu ya tergerak datang kemudian memberikan sumbangan makanan dan seterusnya. Nah yang kedua ini juga menurut saya juga bagian dari strategi. Satu kali aksi yang besar membutuhkan tentu saja resource yang besar, yang belum tentu efektif. Sementara hari ini kan kita lihat nih, ya kan pemerintah itu begitu, saya bisa bilang bebal gitulah ya, karena menulikan telinganya dari semua masukan. Jadi hari ini kan kita melihatnya jadi ada kontinuitas bahwa yang turun itu gak cuma 1-2 kampus, tapi di sini kemudian hari ini dan exposure media. Jadi mau nggak mau media akan terus melihat gitu.
Jadi semakin kita Bukan sering satu melihat kali mahasiswa turun ke aksi, jalan, diliput betul, dan selesai gitu ya. betul. Dan Oke. saya kira juga ini bukan satu-satunya gitu ya. Maksudnya kan BEM UI misalnya waktu itu kan juga sudah menyampaikan bahwa ini bukan pertama kalinya gitu ya. Iya. Kita akan turun gitu. Hmm. Jadi akan ada gitu ya aksi-aksi berikutnya sambil kemudian juga melihat. Jadi tekanan-tekanan yang diberikan kepada pemerintah ini ya publik, mahasiswa kan memantau juga dia respon nggak nih gitu. Kalau Iya. memang betul-betul misalnya bisa direspon, saya kira mahasiswa tidak akan terus gitu ya memaksakan diri untuk misalnya ya menuntut hal-hal yang dianggap beyond gitu ya, beyond tuntutan publik sampai misalnya bicara menjatuhkan misalnya gitu ya pemerintahan. Saya kira nggak ke situ. Berhubung tadi Mbak Huriah juga menyinggung dan saya setuju apresiasi kepada yang kalau ada aksi mahasiswa temui saja karena mereka butuh dialog itu. Jangan takut sama teman-teman kita aksi mahasiswa ini karena mereka menyuarakan sesuatu gitu ya. Wapres Gibran juga ketemu mahasiswa. Tanggapan Mbak Huriah melihat ya kemudian ada pro kontra nih siapa mahasiswanya dan lain-lain. Pertama sebagai gestur saya sebetulnya pengen kasih hal yang positif juga. Bisa seperti itu atau seperti apa Mbak Huriah melihatnya? Saya mungkin agak beda ya melihatnya. Saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Kenapa? Kalau kita bicara genuinely ya kan mahasiswa menuntut. Yang namanya pejabat publik harusnya kan kita keluar menemui mahasiswa, menemui massa. Siapapun, kenapa? Karena yang turun apapun massa. jabatannya ya, betul, walaupun wakil presiden. Betul, yang turun adalah massa. Yang turun bukan orang per orang. Bedanya gerakan mahasiswa misalnya dengan ormas adalah representasi itu kan tidak diwakilkan kepada 1-2 orang. Mas Bayu, beda kalau kita ngomong misalnya hari ini ya gerakan buruh misalnya ya Said Iqbal bisa mengklaim misalnya kayak gitu ya sebagai representasi suara buruh. Gerakan massa kan tidak seperti itu. Gerakan mahasiswa dia kolektif, leaderless gitu ya. Bahwa ada ketua BEM, ada misalnya wakil ketua dan seterusnya itu hal yang lain gitu. Tapi suara mahasiswa itu adalah suara yang terlihat di dalam itu tadi narasi gerakannya gitu. Nah, ketika kemudian pejabat publik keluar menemui massa lalu merespon langsung, itu yang kita sebut sebagai responsif gitu ya. Tetapi ketika yang terjadi adalah cherry picking, mengambil gitu ya 1-2 orang lalu kemudian diundang ke dalam kantor Wapres lalu diajak bicara, potensi kooptasinya kan begitu besar. Di situ itu yang jadi problem, menyederhanakan masalah gitu. Dan yang kita lihat juga kan kemudian apa sih yang kemudian dihasilkan gitu ya dari pertemuan tersebut gitu. Apakah kemudian ada decision misalnya yang diambil? Ini kan tidak gitu. Nah, ini yang saya kira justru kita juga perlu berhati-hati nih gitu. Kadang-kadang gini, kita begitu cepat menilai niat baik pejabat, tetapi begitu sulit gitu ya meyakini niat baik mahasiswa. Buktinya apa ya? Hari ini kita lihat narasi yang disuarakan gitu ya oleh politisi, oleh pemerintah, bahkan juga kemudian didukung oleh buzzer gitu ya, bahwa aksi mahasiswa ini ditunggangi. Mahasiswa ini punya motif kepentingan politik, mau jadi politisi nantinya dan seterusnya. Itu pola yang nggak pernah berubah sebenarnya dari dulu. Kalau kita lihat ya tahun 60-an, 70-an sampai 98 sampai hari ini. Selalu dinarasikan gitu. Mahasiswa itu gerakannya selalu dicurigai sebagai gerakan yang tidak genuine. Tapi respon pejabat publik selalu di-framing sebagai niat baik, kehendak baik, political will gitu. Kita dapat poinnya Mbak Huriah dan betul kita harus cermati itu sebagai bentuk komunikasi politiknya pemerintah. Saya tetap mau melihat bahwa ada gestur baik nih dari pemerintah dalam hal ini wakil presiden. Cuma jangan gitu caranya. Waktu aksi mahasiswa itu datengin langsung gitu kan harusnya. Ya kan harusnya gitu. Pokoknya saya masih melihat bahwa pemerintah
saya terus berprasangka baik sama pemerintah agar mereka mendengar suara rakyat lewat aksi mahasiswa ini dan tanggapi dengan on the right track sehingga masyarakat nanti bisa puas tanggapi juga dengan baik begitu ya. Kita udah melihat Malang DPRD di sana di Malang melakukannya. Itu. Nah, itu gestur baik tuh kalau menurut baik saya. yang seharusnya mudah-mudahan efek dominonya betul-betul terjadi. Itulah yang diinginkan oleh mahasiswa, rakyat ketemu sama wakilnya. Gitu betul, ya Mbak Huria. Nah, saya masih mau ngelihat lagi ini tampaknya. Saya pengen tanya pendapatnya Mbak Huria dan teman-teman juga mungkin di Puskapol UI. Ada beberapa menteri ini datang ke kampus, ke UGM di Yogyakarta. Nggak diterima sama mahasiswa. Again, saya melihatnya, suuzon saya adalah ini sebenarnya niat baik untuk melakukan sosialisasi atau apapun itu, tapi mahasiswa tidak terima. Mbak Huria melihatnya seperti apa? Pertama, Mas Bayu, saya membedakan antara dialog dengan sosialisasi. Ya. Kalau sosialisasi itu kan ya kebijakan udah diambil disosialisasikan gitu ya. Kalau dialog kan tidak. Ya. Nah, problem hari ini adalah pemerintah tidak pernah membuka ruang dialog kepada publik di dalam mengambil kebijakan. Ya. Nah, yang kedua, kalau kemudian kita mau melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa di UGM, menurut saya ini adalah bentuk aksi. Jadi kita perlu berhati-hati juga gitu ya, jangan jangan terbawa arus untuk mengklaim bahwa wah ini mahasiswa nggak mau berdialog nih. Kalau dialog itu kan posisinya sama, setara. Ada ruang di mana perbedaan pendapat, orang-orang yang punya pendapat berbeda itu dihadirkan di dalam ruang yang sama. Kan kemarin nggak begitu, Mas Bayu. Yang terjadi adalah ruang itu hanya diisi oleh pejabat publik ya kan, oleh menteri gitu. Padahal kurang apa sih sebenarnya di UGM? Kalau kita lihat ya kan, hadir di UGM, kenapa kemudian tidak ada akademisi UGM yang dihadirkan? Itu hal yang sederhana saja gitu ya. Panggung itu adalah panggung milik pejabat yang kemudian mereka bicara gitu ya ke mahasiswa. Posisinya beda tuh, nggak ada ruang dialog. Kalau hari ini misalnya kalau kita bicara sekarang saja gitu kan, Mas Bayu punya pendapat yang berbeda, saya yang berbeda. Disitulah kita berdialog. Nah itu kan nggak terjadi. Nah ketika kemudian ruang dialog itu didominasi oleh satu suara saja, di situ sebenarnya bahayanya. Narasi itu tidak seimbang. Upaya dialog itu dengan interupsi dan lain-lain malah dihajar habis-habisan ya kan. Betul. Makin marah mahasiswanya. Betul. Karena kita lihat misalnya, bayangkan kalau nggak ada penolakan dari mahasiswa itu ya. Artinya kan pejabat publik itu bisa ngomong apa saja di situ. Narasinya nggak ada suara pengimbang. Gitu. Kalau misalnya nggak mau suaranya suara mahasiswa, kenapa nggak suara akademisi? Misalnya kan akademisi nggak akan teriak-teriak gitu ya. Kalau mahasiswa ya karena memang ya itulah aksi. Dan kita bisa lihat sebenarnya kan, ini bukan sesuatu yang baru. Kita lihat misalnya dalam konteks kasus undang-undang TNI yang dibahas tertutup pada saat itu kan revisinya yang dilakukan Andri Yunus kan begitu. Dia menginterupsi karena apa? Di situ tidak ada ruang dialog, tidak ada konsultasi publik. Gitu. Jadi ini yang saya kira kita tidak boleh memframing gitu ya aksi mahasiswa itu sebagai penolakan bahwa mahasiswa itu nggak mau berdialog. Tapi kita perlu membaca bahwa harus ada nih yang diperbaiki gitu. Kalau pemerintah betul-betul mau berdialog, duduk bersama, posisi yang sama, setara, dan buka semua ruang untuk orang-orang yang berbeda pandangan berdiskusi di situ. Sekali lagi saya melihat gestur yang sebetulnya baik nih niatnya, bahkan berani datang ke kampus. Tapi jadikan itu tempat berdialog. Betul. Sudah pasti Anda didebat sebagai pejabat publik karena kebetulan banyak kebijakan pemerintah yang unik, aneh tapi nyata dan lain-lain. Jawab di situ. Sampaikan itu harusnya begitu ya. Jadi jangan tanggung niat baiknya gitu ya. Saya masih seputar UGM sedikit karena ada salah seorang tokoh di situ yang dulu aktivis. Tadi kan
Mbak Huriah bilang aksi mahasiswa ini dari dulu sampai sekarang selalu ada framing-framing Ya. yang kemudian buzzer bilang, oh nanti akan begini dan segala macam. Saya sebut saja aksi mahasiswa ini batu loncatan untuk masuk ke pemerintahan. Ya. Itu terjadi dari tahun 66, 98. Budiman Sujatmiko adalah tokoh 98 yang sekarang ada di berbagai pemerintahan. Pemerintahannya siapa? Dia ada. Termasuk Betul. begitu. Salah satu yang kemudian menjadi sentral pembicaraan juga dari netizen kalau kita ngelihatnya di media sosial. Memang harusnya kalau udah jadi aktivis, jadi waktu mahasiswa aktivis, jangan masuk pemerintahan atau bagaimana Mbak Huriah? Karena begitu masuk pemerintahan, semua tokoh-tokoh yang dulu galak di jalanan, udah nggak galak lagi. Ya. Menurut saya, aktivis kemudian masuk ke politik ya, entah itu masuk ke pemerintahan atau ke partai gitu ya, itu adalah sesuatu yang sah-sah saja gitu ya. Karena kan ruang berjuang itu bisa di mana saja gitu ya. Dan tentu akan berbeda. Artinya gini, ketika mereka masih muda menjadi aktivis, anak muda itu kan sangat lekat dengan idealisme gitu ya, cara-cara yang lebih radikal dan seterusnya gitu ya. Dan Tapi itu wajar begitu, terjadi ketika mereka jadi pelajar atau mahasiswa kan. betul. Begitu Saya mereka pernah mahasiswa juga soalnya. masuk ke sistem kan pasti akan berbeda gitu ya. Masuk ke sistem berbeda dalam artian tentu saja gaya apa namanya yang tadi itu ya, misalnya meledak-ledak, yang sangat idealis dan seterusnya tidak bisa sepenuhnya dipertahankan gitu. Iya. Tetapi bukan berarti sifatnya trade off gitu ya. Bukan alat tukar nih. Jadi politik kemudian wajahnya langsung berubah. Nah, persoalannya kan gini nih Mas Bayu ya. Seringkali aktivis ketika masuk kemudian ke politik, orang kan punya ekspektasi yang besar nih. Ya kan, mereka dibebani oleh ekspektasi politik, moral dan seterusnya gitu ya. Sementara saya sering menyebut nih para aktivis yang jadi politisi ini kan mereka politisi prekariat. Gitu ya, bukan politisi yang established, yang mapan, yang sudah punya jejaring politik, yang sudah punya modal politik dan seterusnya. Sementara sistem politik kita diisi oleh para patron dengan sistem yang sangat koruptif, klientelistik, yang memaksa orang itu kalau mau survive dia either dia menjadi orang kuat, jadi patron, atau dia menempel pada patron, gitu. Jadi itu kan itu tantangannya sebenarnya Mas Bayu. Tapi saya tidak mau menyebut misalnya posisi-posisi apa namanya aktivis itu, terutama yang sentral itu semata-mata hanya untuk batu loncatan gitu ya. Karena ada juga kok yang kemudian bersetia gitu di jalur masyarakat sipil, lalu mereka menyuarakan aspirasinya atau mereka misalnya memperjuangkan gitu ya nilai-nilai mereka ya lewat organisasi yang mereka lakukan. Dan kita tetap perlu soalnya aktivis di politik. Kenapa? Untuk jadi allies kita. Kalau saya ngambil contoh misalnya di gerakan perempuan nih, ya Mas Bayu ya, keberadaan mantan aktivis di DPR, di DPRD itu menjadi penting sekali untuk sekutu kita dalam mengadvokasikan sebuah undang-undang atau peraturan daerah dan seterusnya. Jadi memang menurut saya perlu gitu. Itu suara-suara kecil yang mungkin nanti sangat berpengaruh pada kemenangan-kemenangan kecil dalam membentuk legislasi dan lain-lain ya di manapun. Buat teman-teman yang ngedengerin ya, saya menangkap Mbak Huriah pengen bilang bahwa siapapun yang jadi aktivis ketika mereka pelajar atau mahasiswa sekarang, ketika mereka direkrut oleh partai politik dan lain-lain, itu memang udah jalannya. Kira-kira gitu kan. Karena di dalam politik atau demokrasi Indonesia, partai politik memegang peranan. Tinggal ketika mereka bergabung di dalam sebuah partai politik, mereka harus mampu menjadi diri mereka dan tetap menyuarakan suara-suara yang selama ini didengar ketika mereka menjadi aktivis sebagai mahasiswa. Dan itu nggak gampang. Betul. Di lingkungan politik Indonesia yang saya ngobrol sama politisi banyak nih di luar obrolan gini. Memang masih carut marut. Orang politisi kita aja di berbagai partai besar yang juga sekarang sedang berkuasa ngeluh kok dengan sistem politik kita. Jadi memang ketika mereka berada di sebuah sistem yang belum bagus, mereka memang mereka begitu sulit untuk survive kan begitu. Dan makanya tapi kita nggak bisa putus harapan harus ya. diisi
sebanyak-banyaknya oleh orang baik. Saya menganalogikannya gini Setuju. nih, Mas Bayu. Ada gelas nih. Ya, kalau gelas ini kotor isinya gitu ya, cara kita membersihkannya kan kita punya dua pilihan. Membuang semuanya gitu ya. Jadi kalau kita ngomong reformasi 98 itu kan kayak restart gitu ya, membuang semuanya. Atau kita terus mengisinya dengan air bersih sehingga air kotornya itu kan pelan-pelan lama-lama terangkat, terbuang airnya bersih. Dan akhirnya akan jadi artinya apa? Perlu lebih banyak lagi orang-orang baik masuk ke politik. Gitu. Jadi jangan alergi dengan politik, karena menurut saya politik itu bukan sesuatu yang buruk. Politik ini sebuah cara untuk kita mencapai tujuan. Nah, kita perlu memastikan bahwa orang-orang menjadikan politik sebagai cara untuk mencapai tujuan yang baik, gitu. Mendorong sebanyak-banyaknya orang-orang baik masuk ke dalam politik. Jadi mereka kan butuh allies juga nih di dalam gitu ya. Nah, itulah yang menurut saya PR kita ya hari ini gitu, untuk menjadi satu kekuatan besar yang solid, karena kita berhadapan dengan koruptor, dengan elit, dengan oligark gitu, yang nggak bisa kalau kita lawan sendirian, atau misalnya kita hanya memberikan beban perlawanan itu kepada mahasiswa atau kepada ormas dan seterusnya. Iya, setuju Mbak Huriah. Bagian akhir, karena Mbak Huriah bentar lagi harus berangkat menuju ke tempat tugas. Kembali ke aksi mahasiswa yang sekarang terus berjalan menyuarakan suara publik, suara rakyat. Bisa nggak sih kemudian ini kita melihat sesuatu perubahan? Dalam artian saya melihat gini Mbak Huriah, untuk kondisi saat ini kita melihat pemerintahan Indonesia dengan segala dinamis politiknya sekarang sampai ada yang turun ke jalan lagi nih, kan harusnya didengar sebagai ada sesuatu. Ini sistemnya ataukah orangnya yang kemudian bermasalah menurut Mbak Huriah? Kalau sistemnya, apa yang kemudian harus berubah? Kalau orangnya, dalam sistem demokrasi kan kita juga punya aturan untuk mengubah orangnya atau pemimpinnya. Mana jalan tengahnya Mbak Huriah? Ini kan problem demokrasi kita hari ini ya, ketika kita mengubah sistem, orangnya tuh nggak berubah sebenarnya, Mas Bayu ya. Yang terjadi kan adalah pergantian elit saja. Kalau kita telusuri misalnya dari mulai tuntutan reformasi 98 yang pertama gitu kan, Adili Soeharto dan kroni-kroninya kan nggak terjadi sama sekali kan. Gitu. Jadi artinya kemudian di awal reformasi, pertarungan antara kelompok pro reformis dengan status quo kan menghasilkan hibrida gitu ya. Status quo tetap ada, reformisnya kemudian masuk. Jadi memang problem kita di orang sebenarnya gitu ya, di elitnya. Selama elitnya itu saja, maka berat gitu ya PR kita untuk mendorong perubahan gitu. Nah, tantangan kalau kita ngomongin partai misalnya, ya sirkulasi elit itu kan mandek, soalnya partai itu instrumen utama demokrasi, tetapi sekaligus menjadi lembaga yang paling tidak demokratis di Indonesia. Nah, bagaimana kita mendorong itu? Ada banyak hal menurut saya yang perlu didorong ya. Masyarakat sipil hari ini punya dua tugas besar ya, yang semestinya diisi oleh partai tapi nggak dilakukan oleh partai. Yang pertama adalah mengadvokasi banyak kebijakan, termasuk misalnya paket undang-undang politik ya, karena itu kan muaranya nih semua nih. Revisi undang-undang pemilu, revisi undang-undang partai politik itu harus dilakukan nih kalau kita mau mendorong perubahan tadi, sirkulasi elit yang benar, seterusnya. Yang kedua adalah literasi publik. Kita berhadapan dengan situasi di mana masyarakat kita mengkonsumsi berita politik, informasi politik itu dari media sosial, politainment nih gitu. Politik kemudian dikemas mata-mata sebagai entertainment. Itu kan yang dilakukan pas pemilu kemarin kan Mas ya. Akhirnya apa? Mereka kemudian mengkonsumsi informasi itu sesuai selera saja gitu ya. Atau tadi algoritma yang bekerja membentuk selera gitu. Nah, ini PR kita nih gitu, melakukan literasi publik, termasuk juga sebenarnya PR media gitu ya. Media ini jangan cuma menjadi pemberi informasi atau misalnya hanya persoalan rating, sehingga kita memberi ruang nih misalnya, memberi panggung untuk orang-orang yang
kontroversial dan lain sebagainya, tetapi statement-statement mereka misalnya menyesatkan gitu ya, mereka agitatif, dan kan kita lihat ya beberapa waktu terakhir misalnya ada orang-orang yang harusnya kita nggak memberi panggung gitu lah. Jangan beri panggung pada penghasut, jangan memberi panggung pada orang-orang bodoh, jangan memberi panggung pada orang-orang yang suka memainkan politik sektarian, politik identitas dan seterusnya gitu. Nah itu PR-nya memang berat ya. Tapi saya kira 2 jalur itu sampai hari ini saya membacanya masyarakat sipil kita masih bersetia di 2 jalur itu. Di jalur advokasi Puskapol gitu ya, misalnya bersama teman-teman Perludem, ICW dan seterusnya, kita mendorong revisi undang-undang pemilu. Kemudian juga pada gilirannya nanti kita berharap diikuti oleh revisi undang-undang partai politik gitu ya. Dan kita tahu undang-undang yang progresif itu semua didorongnya sama masyarakat sipil kan. Sambil melawan juga gitu ya upaya pemerintah dan lembaga legislatif mengeluarkan produk-produk kebijakan atau undang-undang yang tidak melewati proses konsultasi publik, termasuk hari ini ya, revisi undang-undang TNI dan juga revisi undang-undang Polri ini yang harus dilawan. Sambil itu tadi literasi publik gitu, biar publik ini nggak dipermainkan terus oleh para politisi. Gitu. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini jadi salah satu literasi politik yang baik bagi publik, terutama anak-anak muda, supaya mereka justru tertarik dengan politik, jangan apolitik. Kita butuh masyarakat yang mau berperan dalam politik, karena politik itu menentukan masa depan kita. Sesimpel itu sebenarnya. Betul. Makasih ya Mbak Huria. Sama-sama Mas Bayu. Dalam rangka terus menjadikan bagian diri saya literasi politik nantinya, jangan kapok main ke podcast Siber. Aman. Justru saya senang gitu ya, karena podcast gitu ini kan jadi media baru ya, dan kalau publik hari ini mengkonsumsi beritanya adalah berita yang ringan, new media gitu ya, harusnya podcast itu ya diisi dengan yang kayak gini gitu ya, dialog yang bermanfaat gitu. Amin, mudah-mudahan. Jadi saya insya Allah nanti main ke Puskapol UI, ketemu teman-teman yang lain selain Mbak Huriah di sana, supaya makin banyak literasi politik yang baik buat demokrasi Indonesia. Kita ketemu lagi ya Mbak Huriah. Nanti kita berkolaborasi Mas Bayu. Amin, mudah-mudahan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu ya podcast singkat berita untuk kali ini mengenai aksi mahasiswa. Kita berharap yang terbaik. Suara kita sekarang sedang diperdengarkan oleh aksi mahasiswa. Kita dukung dengan segala format demokrasi kita yang terbaik untuk saat ini, untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa.